Assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan memanfaatkan DDL atau Data Definition Language untuk membuat dan menghapus sebuah database di DBMS MySQL. Video kali ini kita akan memanfaatkan dua cara. Yang pertama, kita akan memanfaatkan terminal atau CMD pada Windows kita. Cara yang kedua, kita akan menggunakan portal PHPMyAdmin, tentunya menggunakan browser. Langsung saja ke pembahasan. Kalau kita ingin mengakses DBMS MySQL, otomatis kita harus menjalankan si MySQL dari perangkat kita. Kita langsung saja masuk ke folder hasil instalasi dari SAM kita. Kita jalankan samcontrol.exe-nya. Kita jalankan yang MySQL. Untuk cara yang pertama kita melalui CMD, jadi kita nggak perlu menjalankan yang Apache. Cukup kita jalankan yang MySQL. Tunggu sejenak sampai dia berwarna hijau. Kalau statusnya sudah running, kita sudah bisa mengakses si MySQL menggunakan terminal di CMD kita. Langsung kita ke CMD. Kita masuk ke direktori SAM MySQL bin atau binary. Kita bisa memanfaatkan seperti ini, cd, c. Setelah kita sudah masuk ke direktori penyimpanan dari MySQL kita dan kita sudah masuk ke direktori bin, selanjutnya kita akan login sebagai administrator agar kita dapat memanipulasi DBMS yang kita miliki dan kita bisa membuat database di dalamnya. Caranya kita ketikkan MySQL, min-u atau username ya, karena username bawaan dari MySQL yang kita install menggunakan SAM itu adalah root. Kita ketikkan root. Ya, apabila kalian menggunakan password waktu menginstalnya, kalian ketikkan min-p. Kita nggak usah mengetikkannya di sini, langsung kita enter. Dan passwordnya di sini kita ketikkan. Karena punya saya ini defaultnya itu passwordnya nggak ada apa-apanya, jadi nggak ada passwordnya, langsung saya enter saja. Ya, selamat datang di MariaDB atau MySQL dari perangkat kita. Kalau sudah, sekarang kita melakukan langkah yang pertama. Kita akan membuat sebuah database. Sebelum kita membuat database baru, kita harus mengetahui dulu nih, apa aja database yang ada di DBMS kita saat ini. Kita ketikkan di sini show databases. Lalu kita enter. Ya, ini adalah database yang kita miliki saat ini. Ya, database yang akan kita buat sekarang namanya adalah DB Campus. Caranya, kita ketikkan untuk query dari DDL untuk membuat database. Apa teman-teman? Yaitu create. Apa yang akan kita buat? Yaitu database. Namanya apa tadi? DB Campus. Jangan lupa di belakangnya diberikan titik koma agar query yang kita ketikkan dieksekusi oleh DBMS kita. Kalau kalian menemukan tulisan seperti ini, query OK, tandanya query yang kita ketikkan sudah berhasil. Untuk memastikan, kita ketikkan aja lagi untuk show database, ya databases, lalu kita enter. Nah, di sini DB Campus sudah terbuat. Ya, jadi untuk query yang kita ketikkan tadi sudah berhasil, teman-teman. Seperti itu. Oke, sekarang ada permasalahan seperti ini, teman-teman. Semisal kita sudah memiliki database dengan nama DB Campus, dan kita nggak tahu, kita membuat database baru dengan nama DB Campus. Apakah query yang kita ketikkan itu bisa dieksekusi oleh DBMS MySQL kita? Langsung saja kita buat. Di sini kita punya DB Campus, database dengan nama DB Campus. Kita akan membuat baru database dengan nama yang sama, yaitu DB Campus. Apakah perintah ini dapat dijalankan? Pastinya error, teman-teman. Nah, gimana nih agar query yang kita ketikkan itu nggak error, tetapi dia tidak dieksekusi? Kayak gitu ya. Jadi, perintahnya itu bisa dijalankan oleh DBMS MySQL kita, tetapi di sini nanti untuk database-nya karena sudah ada di dalam DBMS-nya, maka nggak akan dibuat. Kayak gitu. Caranya kita bisa memanfaatkan script yang namanya if not exist. Ya, jadi if not exist atau if exist itu kita bisa gunakan untuk mengecek di dalam DBMS kita apakah ada database yang bernama seperti itu. Kalau ternyata ada, maka query-nya tetap dieksekusi, tapi database-nya tidak ditambahkan seperti itu. Ya, caranya seperti ini. Kita cek dulu untuk database-nya. So databases. Kalau sudah seperti ini, kita coba create lagi database. Nah, di sini kita tambahkan if not exist. Ya, maksudnya create database. Apabila tidak ada database dengan nama, kita enter saja biar nggak terlalu ke samping. Pokoknya kita belum mengetikkan titik koma, ketika kita enter, query itu tidak akan dieksekusi oleh DBMS kita, kecuali kita sudah berikan titik koma. Pasti DBMS kita akan mengeksekusi query yang kita ketikkan. Namanya tadi adalah DB Campus. Kalau sudah kita titik koma, oke. Di sini tulisannya adalah query OK. Kalau yang berhasil tadi di sini, perintahnya adalah query OK, satu baris,
sudah dieksekusi. Kalau di sini tadi nggak ada. Maksudnya itu nggak ada perintah yang mengakibatkan perubahan di DBMS kita. Jadi database-nya ini nggak disimpan kembali karena sudah ada database di DBMS kita yang namanya DB Campus. Coba kita cek kembali. So, databases. Oke, database-nya tetap ada yaitu DB Campus. Oke, sampai sini aman ya. Kita udah dapat 2. Yang pertama kita bisa create database. Yang kedua kita sudah bisa mendeteksi apakah database yang akan kita buat itu namanya ada di DBMS kita. Kalau ada, maka nggak usah dibuat. Kalau nggak ada, maka buat. Kayak gitu. Ya, kalau kita sudah memiliki database, nanti ketika kita sudah memiliki wadah nih, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membuat tabel. Nah, sebelum membuat tabel, kita harus bisa nih cara untuk masuk ke database itu. Jadi kalau kita ingin mengotak-atik di dalam database, maka kita harus masuk ke database itu sebelum kita menggunakan perintah-perintah untuk mengisikan objek-objek lain di dalam database tersebut. Caranya, kita menggunakan perintah use. Seperti ini, disertai dengan nama database yang ada di belakangnya, yaitu DB Campus. Jangan lupa berikan titik koma seperti ini. Sekarang, nah di sini perubahannya teman-teman. Kalau sebelumnya di sini none, maksudnya kita nggak menggunakan database apapun atau kita belum masuk ke database apapun, maka di sini tampilnya none. Kalau kita sudah menggunakan database, di sini akan tampil nama database yang kita gunakan. Ya karena saya use-nya DB Campus, di sini masuknya DB Campus kayak gitu. Ya gimana nih ternyata kalau kita ingin use database yang namanya nggak ada di DBMS kita. Semisal kita akan menggunakan database yang namanya nggak ada di DBMS kita, maka perintah itu akan error ya karena memang nggak ada nih di sana, nggak ada nama database yang sesuai kayak gitu. Contohnya di sini kita cuma punya database ini aja nih. Sekarang kita udah masuk ke DB Campus. Ya sekarang kita akan masuk ke database yang lainnya ya. Misal DB sekolah nih. Ya di sini sekolah ada. Kalau kalian nggak ada DB sekolah, mungkin kalian bisa menggunakan database yang ada di sana selain DB Campus. Saya akan pakai use sekolah ya namanya. Ya dia akan berhasil yaitu database change. Namanya sekarang sekolah. Semisal saya masuk ke database yang nggak ada di sini, use semisal tahu, ya dia akan error seperti ini. Jadi di sini nggak ada database dengan nama tagu ya. Sebenarnya saya tadi ingin menuliskan tahu, tipe jadinya tagu. Ya nggak apa-apa karena nggak ada nama database itu. Sekarang kita balik ke database yang namanya DB Campus ya. Kita masuk ke DB Campus, kita ketikkan use DB Campus. Sekarang kita sudah masuk ke DB Campus. Saya anggap untuk perintah menambahkan database dan kita menggunakan database-nya itu udah beres. Ya, sekarang kita udah susah-susah buat database. Ya, pastinya kita akan hapus database itu, teman-teman. Ya, caranya menggunakan apa? Kita akan menggunakan query yang namanya drop. DDL untuk menghapus itu adalah drop. Oke, caranya sekarang kita show database dulu. Isinya ini. Sekarang kita hapus, caranya adalah drop database. Apa yang di drop database? Namanya apa? DB Campus. Ya, seperti ini kalau sudah kita enter. Query OK, ya otomatis di sini akan berubah ya teman-teman karena DB Campus sekarang kita hapus. Ya, di sini yang tadinya ada DB Campus sekarang hilang karena DB Campus yang kita gunakan itu sudah kita hapus. So, databases. Oke. Sekarang DB Campus sudah gak ada. Gimana ternyata kalau kita menghapus database yang namanya nggak ada nih di DBMS kita? Ya, kita coba aja teman-teman. Semisal kita akan drop database dengan nama tahu seperti ini. Dia akan error seperti ini. Tidak bisa menghapus database tahu karena database-nya itu tidak eksis atau tidak ada. Kita bisa memberikan pembatasan agar tidak tampil error seperti ini. Seperti tadi kita menggunakan if exist. Kalau tadi if not exist, sekarang if exist. Jadi jika ada database dengan nama itu, maka hapuslah. Kalau nggak ada, maka ya udah eksekusi aja. Kayak gitu, eksekusi query-nya tanpa menghapus si database itu ya. Jadi kayak gini caranya. Drop database. Jadi if exist terus namanya. Ya, nama database-nya adalah tahu. Oke, kita enter. Ya, query-nya oke, tapi nggak ada database yang dihapus karena database tahu itu nggak ada kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita show database. Dan kita udah menghapus database yang udah kita buat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan si phpMyAdmin atau menggunakan browser. Ya, caranya sekarang kita jalankan dulu untuk web server kita yaitu Apache. Tunggu sampai dia hijau, yang menandakan dia udah berjalan. Sekarang kita masuk ke browser kita. Ketikan seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya yaitu localhost phpMyAdmin.
Kita enter, nanti kita akan ditujukan halaman PHP adminnya. Halamannya itu seperti ini teman-teman. Dan di sebelah kiri ini adalah database kita. Kita tadi sudah membuat database dengan nama DB Kampus. Karena sudah dihapus, sekarang DB Kampus nggak ada. Cara membuatnya, kita klik di sini baru, atau kalau punyanya kalian bahasa Inggris, klik new ya. Lalu di sini nama basis datanya kita ketikkan aja sesuai dengan nama yang kita inginkan. Namanya adalah DB Kampus. Langsung aja klik buat di sini. Ya akan ada notifikasi seperti ini, database DB Kampus telah dibuat. Dan kita akan langsung masuk ke dalam database-nya, yaitu DB Kampus di sini. Dan di dalam DB Kampus belum ada apa-apa, otomatis di sini ada notifikasi tidak ada tabel yang ditemukan di database. Untuk pembuatan tabel kita bahas di video selanjutnya. Kalau sudah, cara menghapusnya seperti apa nih? Caranya kita masuk ke sini, PHP admin diklik ya teman-teman. Langsung kita masuk ke basis data di sini. Akan tampil semua basis data yang kita miliki. Lalu kita checklist database mana yang akan kita hapus. Klik di sini hapus. Akan ada tampilan untuk konfirmasi. Kita oke aja, untuk DB Kampus sudah terhapus kayak gitu. Sebenarnya kita juga bisa mengetikkan query sih di sini. Kalian bisa mengetikkan query drop database seperti yang kita bahas di terminal tadi. Di halaman yang ini ada SQL. Ya tinggal kalian ketikkan di sini. Kalau create database ya create database di sini, hapus database ya hapus database di sini. Contohnya saya bisa mempraktekkan untuk membuat database di sini. Lalu kita eksekusi dengan mengeklik kirim, atau kalau punyanya kalian bahasa Inggris, go ya. Dia akan menambahkan database di sini dan ada notifikasi kalau database-nya selesai dibuat. Kalau kita ingin menghapus database-nya, kita juga bisa masuk di sini. Seperti yang tadi, yaitu drop database. Nama database-nya adalah DB Kampus. Lalu kita klik kirim dan dia akan menghapus database yang ada di sini. Oke, seperti itu. Ya mungkin ini teman-teman pembahasan kita untuk DDL membuat dan menghapus database. Tetap saksikan video-video selanjutnya untuk mengulas beberapa video yang belum kita ulas untuk pembahasan database dasar. Terima kasih telah menyaksikan video sampai selesai. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.